Shalom, kita bersyukur untuk Tuhan yang telah menyertai kita dalam sepanjang pekan kerja ini. Dan di saat ini mari kita ada dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang setia menjaga dan memelihara kehidupan kami, yang menolong kami untuk berkarya sepanjang pekan ini, sehingga kami boleh ada di akhir usbu. Kami rindu untuk disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu hari ini dapat menguatkan, menyegarkan, menuntun kami di jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35, saya akan membacakannya untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Anak-anak Yakub, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar di akhir pekan ini? Tentu sudah banyak yang kita lewati. Setiap orang pasti punya pergumulan. Salah satu yang menjadi pergumulan beberapa orang adalah merasa tidak dianggap, merasa tidak dicintai, merasa diperlakukan tidak adil, merasa tidak diutamakan dan dimengerti, sekalipun ia berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Di akhir pekan ini, saya mengajak kita untuk belajar dari seorang Lea, seorang perempuan dalam Alkitab yang sesungguhnya jarang diperhatikan. Bahkan dalam kisah panjang seorang Yakub, Lea sepertinya hanya figuran yang muncul dalam ayat 29. Lea adalah anak pertama dari Laban, kakak dari Rahel, yang digambarkan dalam Kejadian 29 ayat 17 sebagai seorang perempuan yang tidak berseri matanya kalau dibandingkan dengan Rahel yang elok sikapnya dan cantik parasnya. Ia masuk dalam sebuah pernikahan yang dirancang ayahnya Laban karena dia anak pertama. Tetapi ketika Yakub melihat bahwa mempelai wanita yang dinikahinya adalah Lea, Yakub menyatakan kekecewaannya kepada Laban. Dapat kita baca dalam ayat 25. Kita tidak mendengar suara Lea membantah dalam proses ini. Namun bayangkan, kalau menjadi Lea pasti dia ada dalam posisi yang tidak enak, tidak nyaman, bahkan menderita. Ia tidak dianggap sebagai istri, tetapi juga sebagai anak, suaranya tidak didengar. Namun menarik, sekalipun dalam pandangan manusia, ia tidak ada apa-apanya, bahkan tidak dianggap. Dalam ayat 31 pembacaan kita di hari ini, dikatakan, Tuhan melihat. Ayat 31 berbunyi, ketika
Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Dan pengalaman itu, ketika ia merasa Tuhan memperhatikannya, Tuhan melihatnya, ia ekspresikan dalam pemberian nama keempat anak laki-lakinya. Anak yang pertama dinamakan Ruben, dengan alasan karena Tuhan telah melihat atau memperhatikan kesengsaraannya. Anak kedua diberi nama Simeon, karena Tuhan telah mendengar kesengsaraannya. Anak ketiga diberi nama Lewi, yang berarti menyatu, bergabung atau lebih erat. Dan tiga nama ini ia memiliki harapan agar suaminya bisa melihatnya, bisa mendengarnya, bisa lebih erat dengannya. Namun ternyata berharap pada manusia memang seringkali mengecewakan. Dan proses itu mengajarinya untuk menghadapkan wajahnya melihat pada Tuhan. Karena itu ketika ia melahirkan anak yang keempat, ia menamainya Yehuda. Katanya, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau tiga anak sebelumnya ia punya harapan besar agar suaminya berubah untuk semakin mencintainya, agar tatapan suaminya, pendengaran suaminya tertuju padanya. Ketika ia memiliki anak keempat, ada proses yang merubahnya. Kini ia yang menghadapkan tatapannya dan seluruh hidupnya pada Tuhan dalam syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, dalam perjalanan kehidupan, ketika kita berelasi dengan orang lain, entahkah di dalam keluarga, dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup pelayanan, dalam persahabatan, seringkali ada waktu-waktu mungkin kita merasa tidak dianggap, kita merasa tidak diperhatikan, kita merasa tidak didengar, bahkan diperlakukan secara tidak adil. Entahkah oleh suami kita atau istri kita, entahkah oleh orang tua atau anak kita, entahkah oleh pimpinan kita di tempat kita bekerja atau bahkan staf kita, entahkah oleh rekan pelayanan kita, entahkah sahabat atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada manusia, seringkali kita merasakan kekecewaan. Namun firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita untuk melihat pada Tuhan. Nilai kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan, bukan sebagaimana orang atau dunia melihat kita. Tuhan menilai kita dengan sangat berharga karena Ia sangat mengasihi kita. Dan caranya mengasihi akan nyata dalam berbagai-bagai bentuk yang membuat kita merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Kalau Lea boleh mengalami pengalaman iman bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan sepenanggungan dengannya, Tuhan yang sama pula sedang melihat dan memperhatikan apa yang kita upayakan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Tuhan yang sama pula mendengar setiap rintihan dan doa-doa kita, mendengar raungan hati kita yang mungkin terluka. Tuhan yang sama sepenanggungan untuk memikul beban-beban kehidupan yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah proses kehidupan kita membuat kita menjadi orang yang terus bersyukur pada Tuhan. Bersyukur bukan karena keadaannya lalu berubah menjadi baik, tapi bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Matanya tertuju pada kita, telinganya tertuju pada kita,
Bahkan ia terus ada bersama-sama dengan kita, menjalani berbagai beban pergumulan di dalam hidup ini. Hal yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, rancangan Tuhan bagi kita tidak pernah gagal. Walaupun mungkin dalam perjalanan kehidupan ini kita belum melihat hal-hal yang baik. Tetapi ingat, dari keturunan seorang Lea, perempuan yang tidak dianggap, Tuhan mengaruniakan anak-anak yang menjadi leluhur bangsa Israel. Termasuk Lewi yang adalah nenek moyang para imam. Termasuk Yehuda yang dari keturunannya lahir Raja Daud, lahir Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Sekalipun hidup kita tidak dianggap, Tuhan punya rencana besar bagi kita dalam kehidupan ini. Untuk itu tetaplah percaya kepadanya. Dan mari kita belajar untuk memanusiakan manusia lain. Setiap manusia ingin diperhatikan, ingin didengar, ingin dimengerti. Maka mari kita belajar untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain, agar orang lain dapat bersyukur ketika mereka dapat diperhatikan, mereka dapat dilihat, mereka dapat merasakan ada orang yang sepenanggungan dengan beban mereka. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjalani beban kehidupan bersama dengan Tuhan, tetapi juga menjadi penyalur kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami di hari ini. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau selalu punya cara untuk menyatakan bahwa kasih-Mu besar bagi kami. Bahwa Tuhan selalu melihat, mendengar, dan sepenanggungan dalam berbagai beban kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun banyak kali kami harus menangis, banyak kali kami merasa diperlakukan tidak adil, banyak kali kami harus bergumul dengan berbagai beban kehidupan. Tetapi Tuhan selalu ada buat kami. Kuatkanlah kami untuk menjalani kehidupan ini Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi berkat. Kami dapat menjadi penyata kasih Allah bagi orang-orang yang ingin didengarkan, bagi orang-orang yang ingin diperhatikan, bagi orang-orang yang rindu untuk ada sahabat seperjalanan menanggung beban bersama-sama. Tuhan tolong kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Dan diberkatilah kehidupan kami senantiasa bersama keluarga, agar kami semakin disiapkan menjalani akhir pekan bersama dengan Tuhan, dan besok kami akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan iman kami di rumah-Mu yang kudus. Terpujilah Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita di hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.